beberapa poin yang memang ada berbeda-beda ya para ulama sejarah dalam membuat poinnya. Ada yang memang 12, umumnya sih 12, tapi ada juga ya, yang membuat poinnya lebih dari 12. Nah, apa saja poin-poin perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW ya, yang akhirnya disebut dengan Piagam Madinah? Yang pertama ya, anna Yahuda ummatan ma'al mu'minin, bahwasanya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, dan kalau perjanjiannya untuk Nasrani juga kalimatnya sama, bahwasanya umat Nasrani yang ada di Madinah ummatan ma'al sesuai dengan agama yang dianutnya. Akan tetapi poinnya adalah bahwa kita penduduk yang sama yang tinggal di kota Madinah. Jadi harus satu komando walaupun berbeda-beda keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, wa anna al-yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Orang-orang Yahudi juga berupaya untuk mencari nafkahnya sesuai dengan yang memang mereka sudah lakukan. Begitu pula orang-orang Muslim juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau terkait dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan kota Madinah, maka masing-masing juga memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan infak ya, dalam rangka menjaga keamanan kota Madinah. Yang ketiga, wa anna bainahum munasib ala man haraba ahli hadhihi sahifah, dan siapapun yang ikut dalam perjanjian tersebut maka harus membela apabila kota Yasrib ini mendapatkan serangan dari luar kota Yasrib. Jadi semua harus satu ya, satu barisan mempertahankan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tidak boleh ya, istilahnya orang-orang yang sudah menandatangani Piagam Madinah tersebut tidak ikut menjaga keamanan kota Madinah. Lalu yang keempat, wa anna bainahum an-nus wan nasihat wal birr dunal ithm. Namun di antara mereka, baik yang mukminnya, yang Yahudinya, yang Nasraninya, tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap sesuatu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan dalam rangka ya memaksa untuk menganut agama masing-masing, tetapi di sini adalah dalam kehidupan bermasyarakat yang memang dibutuhkan untuk ya dinasehati bila ada dari kaum muslimin yang melakukan kesalahan, dari kaum Yahudi yang melakukan kesalahan, ataupun dari kaum Nasrani yang melakukan kesalahan, maka diperlukan di situ atau dibolehkan di situ adalah untuk memberikan nasihat. Lalu yang kelima, wa annahu la ya'san bi halifi, bahwa kita ataupun yang ikut dalam perjanjian tersebut maka juga tidak membatalkan terhadap perjanjian yang sudah dilakukan. Kan biasanya ada perjanjian antara Yahudi Bani Nadir dengan yang mana yang lainnya, itu tidak dibatalkan dengan perjanjian ini, karena memang itu
bertentangan. Lalu yang berikutnya yang keenam, wa inna nasra lil mazlum. Kalau ada di antara penduduk Madinah ingin menolong, maka yang ditolong itu adalah hanya orang yang dizalimi. Karena dulu ada istilah ya di dalam kabilah Arab itu adalah unsur apakah zalimah atau mazluman. Tolonglah saudara kamu, baik dia berbuat zalim ataupun dia dizalimi. Maka di dalam perjanjian ini yang boleh dibantu, yang boleh ditolong itu hanya orang yang dizalimi. Kalau orang yang tidak dizalimi, maka tidak boleh ditolong. Yang ketujuh, wa anna yahuda yuhibbuna al-mu'minina ma damu mu'aribin. Ya, bahwa orang-orang Yahudi ya, sama-sama melakukan infak, mengeluarkan harta bersama orang-orang yang beriman ya, selagi memang dalam kondisi Islam. Jadi bila dibutuhkan dana untuk mempertahankan kota Madinah, maka kesemuanya pun harus menyumbang dana tersebut. Lalu yang berikutnya adalah wa anna yaslima haramun yawfaha di alihati sahifah. Daerah Yasrib ini tidak boleh antara satu golongan dengan golongan yang lain yang ada di Madinah mengambil secara paksa milik orang lain. Jadi saling menghormati kepemilikan di antara sesama penduduk Madinah. Dan ada perjanjian-perjanjian lainnya, baik yang ke-9, 10, 11 dan 12. Di sini ya, sudah disebutkan bahwa tidak diperbolehkan ya adanya sebuah pertentangan, perselisihan yang mana solusinya itu sesuai dengan kemauannya sendiri masing-masing. Jadi dituliskan di sini, apabila terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka permasalahannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang memutuskan adalah Allah dan Rasulnya. Bukan semua orang bisa memutuskan terhadap perselisihan yang terjadi di sana. Dan ini yang ke-10 yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi Madinah, yaitu wa annahu la tujaru Quraisy wa la man nasaraha, bahwa siapapun yang ikut dalam piagam Madinah tidak boleh melindungi atau membantu orang Quraisy dalam menyerang Madinah. Nah, ini yang dipelanggar oleh orang-orang Yahudi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq, yang akhirnya mereka ya bermain mata dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu ya dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sulit ya. Mereka bukan malah mendukung Nabi Muhammad beserta para sahabatnya yang pada saat itu sedang menggali parit, tapi justru mereka membantu atau menolong orang-orang kafir Quraisy. Makanya setelah itu akhirnya Rasulullah beserta para sahabatnya mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah awal-awal. Jadi seperti itu. Kalau di sini ada kalimat Rasulullah mengusir mereka, tak lain adalah karena mereka sudah tidak lagi mentaati ya perjanjian atau piagam Madinah tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW pasca perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau mengatakan al-ana nanzuhu wa la yanzuna. Sekarang waktunya, jangan lagi kita yang selalu diserang, maka saatnya kita yang menyerang balik. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan bagi para ahli ya, pertahanan, maka pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Kalau kita terus-terusan diserang, akhirnya kita sibuk ya, mempersiapkan bagaimana mempertahankan diri. Tapi kalau misalnya cara bertahan yang baik dengan menyerang, maka dengan demikian orang ataupun kabilah yang memang pada saat itu belum siap, mereka lebih
takut gitu ya, karena ternyata ya Rasulullah beserta para sahabatnya pada saat setelah perang Ahzab tersebut, dan saat Rasulullah mengatakan an-nazu wala yazunana, maka beberapa kabilah akhirnya mampu ditaklukkan dan beberapa dari Yahudi juga akhirnya mereka diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Bahkan pada tahun ke-7 Hijriah ketika mereka diusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar, akhirnya Khaybar pun bisa ditaklukkan. Maka penduduknya dikasih pilihan, kalau mau tetap tinggal di Khaybar maka harus bayar upeti ya, dan mereka bisa bekerja mengelola lahan pertanian yang pada saat itu menjadi harta atau ghanimah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu akhirnya mereka pun yang tetap siap tinggal di Khaybar yang menjadi pekerja untuk Rasulullah beserta para sahabatnya yang memiliki tanah di sana. Lalu yang berikutnya adalah ya di 11 dan 12 ya, bahwasanya mereka tidak diperbolehkan untuk bahasa kitanya membatalkan ya piagam Madinah tersebut secara sepihak, kecuali apabila terjadi ya pelanggaran, maka dengan sendirinya ya piagam tersebut akhirnya batal, sebagaimana Rasulullah akhirnya ya melakukan pembatalan terhadap kejadian tersebut ya dengan mengusir ya, Yahudi dari kota Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita menganggap bahwa setelah adanya perjanjian tersebut Rasulullah beserta para sahabatnya aman-aman saja tinggal di Madinah. Tidak seperti itu. Orang-orang Yahudi dari dulu, dari zaman ya Bani Israel gitu kan, sampai dengan zaman Nabi Muhammad dan sekarang juga dengan negara Israel gitu, itu tidak pernah namanya bisa menepati janji yang sudah dilakukan. Jadi itu pun sama ya, di zaman Rasulullah SAW. Pada saat mereka belum diusir dari Madinah, ketika perjanjian sudah ditandatangani, maka banyak kejadian-kejadian yang membuat Rasulullah SAW harus bersabar menghadapi orang-orang Yahudi. Pada suatu saat, salah satu dari sahabat Rasulullah Sa'ad bin Ubadah sakit. Ya, Rasulullah SAW bikin menjenguknya karena dia sedang sakit. Nah, pada saat Rasulullah akan menjenguknya, itu menggunakan keledai, ya menggunakan keledai, ya dan membonceng ya di belakangnya yang adalah salah seorang sahabat, yaitu anak dari Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid atau Zaid bin Harisah yang di belakangnya. Dan berboncenganlah satu keledai dinaiki berdua. Lalu pada saat akan sampai ke tempat ya Sa'ad bin Ubadah, maka di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul dengan beberapa orang yang sedang duduk-duduk. Nah, dan duduk-duduk ini adalah bukan cuma Yahudi saja yang sedang duduk-duduk di situ. Ada orang musyriknya, ada juga orang Yahudinya, ada juga orang yang berimannya. Mereka sedang duduk-duduk, ketika datang mulai ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya ngomong macam-macam tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah itu Nabi Muhammad tetap ya turun dari keledainya lalu menjenguk. Ya, setelah selesai, pada saat menjenguk Nabi Muhammad menceritakan tentang beberapa omongan Abdullah bin Ubay kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, ya tolong dimaafin, Abdullah bin Ubay memang begitu, karena dia itu asalnya mau menjadi pemimpin dari kabilah Hajrat dan akan memimpin kota Madinah. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, maka pupuslah harapan dia yang awalnya akan menjadi pemimpin. Maka dari itu kata Sa'ad bin Ubadah, udahlah ya, dimaafin saja itu bahasa kitanya. Maka akhirnya pun Rasulullah tidak mengambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh
Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun pada perjalanan pulangnya Rasulullah sempat menghampiri mereka dan mendakwakan bahwa Islam itu begini dan seterusnya. Disampaikan oleh Rasul pada mereka. Jawaban Abdullah bin Ubay bin Salul dengan mengatakan, kalau memang yang dibawa ini benar, silakan yang mau. Ya, kalau memang tidak ada, hendaknya engkau Muhammad kembalilah ke tempat kamu. Jadi ada satu kalimat-kalimat yang memang tetap dia menolak, walaupun secara pribadi dia mengatakan bahwa dia Islam gitu. Akan tetapi benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad SAW yang kembali ke rumahnya atau di kediamannya, dia setelah mendapati kondisi yang seperti itu. Ya. Jadi itu yang dirasakan ya, oleh Rasulullah SAW ya, ketika telah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Munawwarah atau Yathrib. Lalu yang berikutnya adalah apa yang juga dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, kepada Rasulullah SAW pada saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dan juga beberapa orang-orang munafik mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan bahasa yang diplesetkan. Kalau kita kan salam assalamualaikum, mereka menyebutnya dengan assalamualaikum. Yang bersama Rasulullah marah, sahabat yang bersama Rasulullah ya, apakah Zaid bin Harithah atau sahabat yang lain ketika mendengar ucapan salam seperti itu marah. Ya Rasulullah, ini itu mendoakan yang buruk terhadap umatmu. Kata Rasul, jangan marah. Gampang. Kalau memang dia bilang assalamualaikum, celakalah buat kalian, maka jawabannya waalaikum, kamu juga. Jadi jangan pakai marah-marah. Kalau kita dibelain jalan oleh orang, nggak usah marah-marah. Tinggal bilang kamu juga. Jadi selesai gitu ya. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya ya selalu Rasulullah berupaya untuk mengalah demi menaati perjanjian yang ada di dalam piagam Madinah tersebut. Nah, oleh karena itu ya kalau kita bicara tentang sifat amanah dalam menepati janji, ya tentu Rasulullah tidak ada bandingannya. Maka dari itu ya akhirnya perjanjian ini menjadi senjata bagi Rasulullah untuk ya mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah Munawwarah. Baik, lalu yang berikutnya upaya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu berupaya untuk membangkitkan lagi permusuhan yang sudah bertahun-tahun antara Aus dan Khazraj. Karena pada saat Rasulullah datang, keduanya ini didamaikan. Awalnya tuh kalau bahasa ahli sejarah katanya seperti air dan minyak, Aus dan Khazraj. Tapi ketika datang Rasulullah, mereka ini semuanya disatukan. Ya, dan pada saat itu maka berupaya Abdullah bin Ubay bin Salul ya membuat isu yang mana pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul tujuannya kembali memecah permusuhan antara Aus dan Khazraj. Tapi karena tadi sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya maka tidak mempan. Apa yang diupayakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ada yang berhasil. Ya karena semuanya sudah dibentengi oleh Rasulullah SAW. Mereka biasa ke masjid bersama-sama, sholat berjamaah bersama Rasulullah bersama-sama, bermusyawarah terhadap apa yang akan dilakukan bersama-sama. Maka ketika isu-isu dilemparkan oleh orang-orang Yahudi, maka tidak ada yang mempan dan tidak ada yang terpengaruh. Maka dari itu, ya berbeda pada masa-masa setelah masa Umar bin Khattab seperti zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, dan zaman kita sekarang.
sedikit aja ada isu, semuanya ada yang memakan. Dan ketika sudah ada yang memakan, udah, ya akhirnya kita mudah sekali diadu domba. Tapi karena Rasulullah sudah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, maka akhirnya tidak pernah ya bisa ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya melakukan ya upaya-upaya memecah belah antara kaum Ansar. Begitu pula ya ketika berupaya untuk memecah belah antara Ansar dan Muhajirin. Dia juga berupaya ya, dengan mengatakan kalian ini Ansar terlalu baik. Kenapa kalian menolong orang-orang yang datang dari Mekah sehingga istilahnya aset-aset kalian harus dibagi dua dan juga berbagai macam harta yang kalian miliki termasuk perkebunan hasilnya harus dibagi dua. Ya itu adalah suatu perilaku yang bodoh gitu, menurut Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi padahal karena mereka sudah mendengar apa yang Rasulullah SAW perintahkan, tidak ada yang terkena dengan isu yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Maka akhirnya sekali gagal untuk memecah belah antara Muhajirin dan Ansar. Karena Rasulullah pada saat itu membuat ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, ya itu sangat kuat sampai bab waris pun pada awalnya antara Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan. Kalau orang salah satunya meninggal, maka saling mewarisi antara satu dan yang lainnya. Akhirnya perjanjian terkait dengan persaudaraan yang saling mewarisi itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang mewarisi hanya yang memang betul-betul saudara ashabul faraid saja. Ya, sementara kalau persaudaraan yang karena disaudarakan pada saat itu tidak termasuk yang dapat warisan. Lalu yang berikutnya ya adalah ketika ya Rasulullah SAW telah selesai menyelesaikan permasalahan dengan Yahudi yang ada di Madinah, maka barulah Rasulullah SAW ya menyelesaikan Yahudi yang ada di Khaybar. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya, bahwa akhirnya Rasulullah pun pada tahun ke-7 Hijriah orang-orang Yahudi yang asalnya diusir dari Madinah pindah ke Khaybar, maka akhirnya ditaklukkan lagi Khaybarnya. Maka mereka pun akhirnya ya, tidak setuju ya untuk menjadi Yahudi yang siap membayar upeti. Mereka keluar dari Khaybar, dan yang siap membayar upeti tetap di Khaybar menggarap beberapa lahan yang memang pada saat itu telah dibagikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang ikut berperang. Nah itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana perjanjian yang dibuat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi ya, di Madinah, dan seperti apa akhir dari perjanjian tersebut yang akhirnya juga membuat orang-orang Yahudi terusir, bahkan bukan cuma dari Madinah ya, mereka akhirnya terusir dari Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun pasar. Nah ini suaranya udah seret, udah gak ada minuman lagi. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun pasar. Dan cara Rasulullah membangun pasar di dekat masjid diikuti oleh Khulafaur Rasyidin setelahnya. Jadi para khalifah setelah Rasulullah kalau membangun masjid di dekat masjid tidak langsung dibangun pasar, karena memang hal tersebut ya membuat kesempurnaan ya dari risalah Islam itu menjadi utuh. Karena kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah, sebaik-baik bumi Allah itu adalah masjid, seburuk-buruk bumi Allah itu adalah pasar. Sehingga keduanya harus didekatkan. Ya agar jangan sampai sudah buruk jauh dari masjid, ya semakin tidak bisa terkontrol. Maka dari itu, ya Utsman bin Affan
punya kebijakan ya, ada di pasar ya, dibayar pojoknya di pojok pasar setiap hari Jumat itu ada di sana ya, waktunya bukan pada saat sudah waktu sholat zuhur, sebelum waktu sholat zuhur. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang ada di pasar bahwa ini hari Jumat ya, beberapa saat lagi bakal ada kewajiban sholat Jumat. Maka dari itu dimulailah pada saat itu ada sholat Jumat itu menjadi 2 kali. Nah 2 kali yang tidak berdekatan waktunya, tetapi memiliki jeda antara adan yang pertama dengan adan yang kedua, sehingga punya kesempatan untuk orang-orang yang di pasar mempersiapkan diri untuk ke masjid. Nah itu dari situ. Kembali ya, bagaimana Rasulullah SAW membangun pasar di Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah salah satu yang memang hasil pengamatan Rasulullah terkait di bidang ekonomi. Jadi kalau kita bicara di bidang akidah sudah ada masjid ya, lalu di bidang sosial kemasyarakatan internal umat Islam sudah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan untuk eksternal antara yang beriman dengan yang tidak beriman dibuat ya piagam Madinah. Dan selanjutnya Rasulullah mengamati pasar di Madinah ini kok tidak adil, segelintir orang Yahudi kok justru dia yang menguasai pasar Madinah. Gak benar ini dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Masa yang sedikit menguasai semua potensi yang ada di Madinah. Dan ternyata itu pun berulang di banyak negara. Ya kalau katakan sekarang di negara Konoha juga begitu. Negara Konoha di mana tuh ya? Sama kayak begitu. Segelintir orang yang menguasai ya aset ataupun kekayaan suatu negara. Ya, coba kalau satu orang aja bisa korupsi 271 triliun, ya kalau dibagi-bagi katanya itu per bulannya selama sekian tahun semua penduduk Indonesia dapat 30 juta per bulan katanya kerja. Itu kan luar biasa itu. Dari 271 triliun itu seapa itu mungkin kalau dijejer itu sekeliling dunia kali ya, bisa tertutup itu bola dunia. Nah di Madinah itu kayak begitu. Loh ini kok kenapa? Mayoritasnya adalah muhajirin dan ansar, tapi kenapa ekonomi dikuasai mereka? Kata Rasul tidak benar kayak begini. Maka dari lahir Rasulullah SAW ya ingin membangun pasar. Pada saat itu awalnya Rasulullah SAW membangun pasar di salah satu tempat yang dekat Bakek ya. Tetapi pada saat Rasulullah sudah memberi tanda untuk dijadikan pasar, orang-orang Yahudi tahu. Akhirnya apa? Tanda yang sudah dibuat oleh Rasulullah itu semuanya dirusak oleh orang-orang Yahudi. Para sahabat ingin marah ke orang Yahudi, kata Rasulullah SAW, biarin aja, kita bikin lagi di tempat yang baru, biar mereka yang itu tambah marah. Ya kalau kita kadang-kadang orang-orang pengennya dibalas dengan kemarahan. Strategi Rasulullah begitu. Kalau memang dia marah karena kita sudah ketahuan akan bikin pasar di sana, kita cari lagi tempat yang lain. Nah oleh karena itu pada saat gagal di tempat tersebut, ya maka akhirnya sahabat yang lain ya Rasulullah, ya, ada tempat yang lebih bagus di sebelah barat masjid, di antara musala dengan sabak. Ya, musala dengan sabak di mana itu? Yaitu dekat ya Sakifah Bani Sa'idah. Posisinya di situ. Lalu akhirnya kalau bahasa kita kalau berkenan, tolong dilihat ya Rasulullah posisi pasarnya. Ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW datang ke tempat tersebut. Lalu Rasulullah SAW dengan kakinya, ya dia
beri tanda dengan kaki di gedung-gedungan itu kan berubah. Lalu kata Rasulullah, inilah pasar kalian yang lebih baik tentunya dari yang sebelumnya. Nah, pasar itu agak lumayan panjang dan juga lebar, tetapi kondisinya terbuka. Ya, terbuka itu artinya kalau ada orang yang datang membawa kuda, onta, keledai, ketika dia memarkir kuda, onta atau keledainya itu bisa terlihat dari jarak dimanapun dia berada. Ya, artinya memang sangat strategis. Nah, tadi saya katakan pasarnya itu adalah di dekat Sakifah Bani Sa'idah, karena memang di wilayah Qabilah Bani Sa'idah. Lalu juga posisinya antara musola dengan sabab ini artinya tempat pacuan kuda, pacuan onta. Ya, jadi memang di zaman Rasulullah fasilitas olahraganya juga lengkap. Dan pasarnya di antara kedua tempat yang biasa dikunjungi orang tersebut. Maka akhirnya di pasar tersebutlah Rasulullah SAW ya menentukan disinilah pasar. Lalu Rasulullah SAW berpesan ya kepada para sahabatnya ya, terkait dengan etika di pasar. Yaitu kata Rasulullah ya, di pasar ini maka tidak diperbolehkan ada penentuan siapa yang di lokasi di strategis, dan juga tidak diperbolehkan adanya pungutan ya. Jadi dan juga tidak diperbolehkan di pasar tersebut ya melakukan kecurangan dan seterusnya, beberapa pesan Rasulullah SAW ya. Maka akhirnya di pasar tersebutlah perekonomian yang dimulai dari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya agar memiliki tempat di mana mereka bertransaksi secara internal sesama orang-orang yang beriman. Maka dengan demikian pasar-pasar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi akhirnya bangkrut. Dan ini yang sulit buat kita untuk ditiru ya. Mungkin organisasi kita saya kira sudah sering bikin warung atau minimarket, tapi kadang ketika kita belanja nggak ada yang mau belanja di situ, belanjanya di tempat yang lain. Maka akhirnya jadi organisasi nggak bisa hidup. Ya, ada banyak faktor, diantaranya yang mengelolanya juga mungkin di organisasi yang masih kurang piawai akhirnya. Ya, masyarakat masih lebih sering atau lebih senang membeli di tempat yang lain yang tidak, bahkan anggota organisasi sendiri kadang tidak membeli di situ kan, gitu. Kenapa? Ya, karena kan masyarakat kita beda 500 rupiah ya pun ya sudah beralih kepada tempat yang lebih murah. Maka dari itu ya ini adalah hal yang memang perlu kita sama-sama upayakan. Kalau kamu maka buatlah pasar, tapi pasar tersebut adalah mestinya lebih bersaing, lebih murah. Karena kalau di zaman Rasulullah asalnya ada upeti yang diambil oleh orang-orang Yahudi, ketika pasar yang dibangun oleh Rasulullah, maka akhirnya sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan, jadi harganya lebih murah. Nah itu yang memang ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada suatu saat ghalasiyah artinya harga naik, harga kebutuhan naik di Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah sa'id, wahai Rasulullah tolong tentukan harga pasar. Jadi jangan sampai pasar ini fluktuatif. Kalau bahasa kita itu adalah tergantung supply and demand, tergantung pasar. Kalau supply-nya lagi banyak ya permintaannya sedikit maka harganya turun. Tapi sebaliknya kalau supply-nya sedikit permintaan banyak maka harga akan naik. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Apakah Rasulullah mau menentukan harga pasar? Tidak, tetap diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah seperti ini ya. Jadi Rasulullah pun
tidak mau menentukan harga pasar. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak mau menentukan harga pasar. Hanya saja pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada kenaikan harga karena sedikitnya komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka Umar bin Khattab mengizinkan pedagang-pedagang non-muslim untuk datang ke Madinah membawa dagangan mereka. Tetapi ada tapinya, ada al-usur, ya, di mana Umar bin Khattab memberlakukan pajak upeti bagi para pedagang non-muslim yang datang ke Madinah. Sementara kalau pedagang muslim dia tidak terkena apa-apa. Tapi kalau pedagang non-muslim yang mencari kehidupan di kota Madinah, maka mereka akhirnya terkena al-usur yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kan berarti akhirnya menjadi pemasukan untuk Baitul Mal di zaman Umar bin Khattab tersebut, dengan adanya al-usur tersebut. Dan sampai sekarang al-usurnya dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih berlaku dalam ekonomi syariah atau dalam ekonomi Islam. Arab Saudi dulu-dulunya itu pajak-pajak tidak terlalu banyak yang terkena pajak, bahkan lebih banyak yang tidak terkena pajak. Tapi sekarang sekali mereka kenal, akhirnya justru malah sangat tinggi sekali, bukan cuma 5%. Sekarang kalau pajak di Arab Saudi bisa sampai 15%. Makanya harga-harga yang dulunya kalau kita beli oleh-oleh di Arab Saudi rasanya murah sekarang justru terasa mahal karena semua sudah dikenakan pajak. Karena memang tidak dilarang dalam Islam untuk mengelola sebuah kas negara untuk bisa mendapatkan pemasukan dari al-ushur tersebut, pajak dari perdagangan. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan pasar di zaman Rasulullah SAW, yang akhirnya membuat kondisi masyarakat yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah, khususnya umat Islam, mereka sangat bahagia dengan adanya pasar tersebut. Apalagi pasarnya dekat dengan masjid, dekat dengan tempat berbudak, dekat juga dengan musala Id, musala istisqa, musala itu adalah lapangan tempat biasa Nabi Muhammad SAW sholat istisqa. Maka akhirnya tempat tersebut menjadi tempat yang strategis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan beberapa amanah yang kita saat ini sedang emban, dan tinggal kita bagaimana cara memikirkannya. Kira-kira di Masjid At-Taqwa ini mana yang bisa kita amalkan, mana yang bisa kita realisasikan dari yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam beberapa literatur masjid yang memang sudah memiliki organisasinya yang baik, itu malah setiap kali habis sholat subuh sudah ada di dekatnya pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ada yang jual sayur mayur dan seterusnya, sehingga orang pulang dari masjid sudah bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga ke masjid sekaligus juga bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Bahkan kalau memang di beberapa masjid yang kondisi kasnya memang banyak, mereka juga menjualnya dengan harga yang murah, artinya ada subsidi dari kas masjid untuk memakmurkan masjid. Itu adalah salah satu daya tarik bagaimana supaya masjid menjadi makmur. Semoga bermanfaat Hadanallahu ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.